mukanya nggak clear, jadi kayak pucat aja, terus rambutnya kayak gini lah, jatuh semua gitu. Tapi itu gue baru sampai ke pagernya, cetek, langsung ketemu. Kerekam jelas, kejepret jelas ada sosok yang lewat. Jadi lu pas ngelihat, lu bahkan gak langsung gitu? Nggak bisa. Bahkan Pontianak itu pun bahkan diambil dari nama hantu ya. Teman-teman, kisah horor bisa terjadi dimanapun dan kapanpun oleh siapapun yang bisa merasakannya. Karena terkadang ada hal yang tidak bisa manusia lihat, ada hal yang tidak bisa manusia dengar. Tapi Allah Maha mendengar. Sebenarnya opening ini tuh kayak sebenarnya ngapain banget juga sih. Dan teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Diku sebagai Mbah Du Count dalam konten favorit kalian di Ma, Aku Takut. Teman-teman, terima kasih sudah kembali menonton di Mah Aku Takut episode kali ini. Dan kali ini saya kedatangan teman saya, partner saya. Sudah berteman 4 tahun, berbisnis 4 tahun, dan ngelakuin banyak hal. Apaan miring? Miring kemana? Kesini ya? Miring banget. Aduh, bantuin. Mana sih produsernya nih? Injak lagi lampu gua. Sekarang saya sudah bersama ini teman saya juga, partner kerja juga, teman bisnis juga. Ada Ebendut, tepuk tangan untuk Ebendut, para hantu. Oh. Kenapa belum nyala kabarnya itu? Yeay. Gak ikhlas banget kalau gue yang masuk ya. Aduh, hai. Aduh. Eben, gimana kabar Eben? Pusing ya? Baik, Pak. Ada project ya, alhamdulillah ya, project lagi lancar, lagi banyak project gitu ya. Diem kan? Kami produktif lagi. Enggak. Iya, jadi emang jadi gini Ben, sekarang tuh studio kecil tuh selain ngurusin klien juga emang kita fokus ini ya, banyak konten-konten juga ya Ben ya? Iya, sekarang jadi selain klien kita juga fokus untuk ngembangin media kita. Media ya? Jadi apapun yang bisa kita kerjain, coba dikerjain aja. Betul. Salah satunya ya ada konten ini, ada apa bangun rumah juga ya? Bangun rumah susun ya? Bangun rumah susun. Apa kita juga ini kan buka yayasan yatim piatu ya? Ya. Gitu ya. Eben, tapi kita kali ini ada di konten Mah Aku Takut, di mana kita tuh banyak nge-share cerita-cerita horor nih. Lu sempat cerita kalau katanya tuh dulu sempat ada apa ya? Lu punya kisah horor yang berkaitan mungkin sama yang namanya alam, gunung. Oke, jadi sebenarnya gue cerita horor tuh nggak banyak dan mungkin nggak menarik. Cuman berhubung gue salah satu orang di SD kecil, jadi kayaknya gue harus cerita gitu. Nah, sharing aja. Oke, jadi itu ceritanya pada saat sekitar tahun 2012 atau 2013 gitu. Jadi pada saat liburan semester kuliah gitu. Oh, masih kuliah, berarti masih kuliah. 12-an ya, 2012 2013 ya. Iya. Itu jadi pada saat pulang ke Pontianak. Oh, di Pontianak nih posisi ya? Iya, pulang kampung ke Pontianak gitu kan. Terus sama teman-teman pengen nih jalan-jalan ke pulau yang waktu itu lagi happening gitu loh. Dan di daerah Pontianak? Di daerah antara Pontianak sampai Singkawang ada pulau-pulau. Oke. Gitu. Jadi kita nyebrang ke situ. Nyebrang ke pulau itu. Iya. Terus? Nah, nyebrang ke pulau itu tuh kita satu grup gitu ya. Ada sekitar, gue lupa pastinya ada sekitar 7 atau 8 orang gitu kan. Oh, rame. Rame satu grup. Terus pas sampai sana itu kan tempat wisata emang, jadi itu emang banyak grup lagi. Dan kemudian secara kebetulan kita ketemu dengan grup lain yang temannya beririsan sama kita. Cuman nggak teman langsung ya, cuman temannya beririsan aja. Jadi emang kayak ada yang kenal ini gitu ya. Betul. Mungkin karena emang kota kecil juga Ben ya, jadi masih banyak kenal sana sini mungkin ya. Iya, Pontianak karena kota kecil emang lebih gampang saling mengenal. Benar. Itu. Terus. Oke, udah sampai ke pulau itu dengan pemandangan yang indah. Sayangnya waktu itu tuh tempat tinggal kita tuh yang mereka jual dengan kata villa itu tuh sama bukan not so villa sih. Kayak gimana kalau boleh digambarkan villa tuh kayak gimana sih? Si villa itu kayak gimana digambar? Si villa tuh dia bentuknya tuh seperti kayak bedeng tukang mungkin ya. Bedeng? Kayu yang dipaku-paku aja udah gitu. Jadi
ya Oke. jadi tempat nginap seadanya aja gitu. Bedeng ya. Bedengnya tuh Ngomong isinya kasar gitu lah. ada berapa kamar atau itu cuma kayak udah itu kamar doang gitu. Judulnya ada kamar, cuman kamarnya tuh ya kayak ruangan yang disekat sama kayu yang dipaku-paku aja. Lo kayak kayu-kayu masih ada banyak subannya itu, tau kan? Ngerti? Nah disusun ke atas tuh ada tiang dipaku-paku aja udah. That's it, nggak ada finishing, nggak ada apa. Oke. Gitu. Dan itu dalam satu villa itu ada berapa orang? Berlapan itu. Kita berdelapan. Berdelapan. Dan ada 2 kamar dan 1 dapur. Dapurnya juga ya. Yang bedeng ya, yang maksudnya beda dalam gitu. bedeng itu ya. Ya, Berarti bisa gua asumsi satu kamar 4 orang gitu ya Ben. betul. Satu kamar 4 Betul. orang gitu ya. Nah, sorry ini out of context, ada AC gitu nggak sih di sana? Hah? Nggak ada. Nggak. Tapi emang adem. Kagak. Emang nggak ada aja. Kayak udah. Listrik nggak ada. Adanya Pak. Pulau Pak. Enggak gini, maksud gue di dalam villa itu lampu. Ada. Seingat gua tuh. Oke. Di pulau seperti itu kalau di Kalimantan. Waktu itu ya. Itu listriknya tuh dijatahin cuman dari jam 6 malam sampai 6 pagi. Oke. Gitu. Karena emang sourcesnya terbatas gitu. Jadi emang dijatahin. Terus ya untuk WC-nya juga ala kadarnya, jadi bentuknya kayak WC umum yang kurang bersih juga gitu loh. Sayang banget padahal itu pulaunya bagus banget. Pulau yang indah ya. Bagus banget. Bagus banget. Cuman kurang diutilize aja sih. Oke, Pemerintah mungkin. ya tolonglah itu pulaunya bagus sih. Ya, sayang banget. masa daerah wisata ya pemerintah ya. Jadi kita ini konten horor atau pariwisata nih? Mungkin kan kita disponsorin pemerintah ya kan untuk kita jadi duta Singkawang ya kan, kita nggak tahu juga kan. Ya mungkin karena kita orang manajemen ya. Iya. Lihat potensi kayak gitu sayang banget ya. Sayang banget ya. Ya, Kita oke. kalau butuh video-video syuting untuk lokasi pulau Anda, hubungi studio kecil. Nah, jadi kita tuh menginap lah di villa itu. Ya, villa itu kan. Nah, secara kebetulan villa sebelah kita, jadi pondokan sebelah kita itu emang teman-teman yang tadi gue sebut. Oh iya iya iya. Oke. Nah, posisi villanya itu tuh di tebing. Jadi ini kan karena pulau. Ini di bawahnya pantai. Kemudian maju dikit, naik tebing gini. Baru di sini ada jalan Dataran ya. jalan bukit lah, bukan gunung gitu. Oke. Jadi di sini ada jalan setapak gitu di posisi ini. Oke. Jadi ini pondoknya di sini. Terus berdiri di tebing gini. Tebingnya nggak terjal banget ya, tapi agak miring gini lah. Tapi pantai itu jauh di bawah gitu. Berarti di antara tebing itu apa? Hutan atau Kayak tumbuhan-tumbuhan aja menjalar gitu. tumbuhan-tumbuhan jalan? Batu-batu gitu-gitu. Nah, terus di balik kenapa? Nanti lanjut. Terus di balik jadi ini pantai, naik begini, villa, jalan setapak 2 tapak lah, pokok motor lawan arah gini ketemu ngepas lah gitu. Terus di sini bukit naik. Ini dan bukit ini ya pohon-pohon gitu kan. Oke. Oke, jadi posisi kita villa di sini. Villanya ya. Kemudian sebelahnya villa temen tuh di sini gitu. Oke. Nah, di rombongan gue tuh punya satu temen yang usil banget lah. Itu teman gue itu. Nah, dia tuh suka bawa barang-barang aneh. Contoh Anehnya nggak aneh banget, cuman kayak nggak sampai segitunya. sebetulnya ya. Nah, tapi tuh dia bawa center yang dia bilang ini senternya bagus banget karena nembaknya jauh Oh, tipe set. Oh, ya ngerti, tahu. dengan harga yang sangat murah. Jadi barangnya cuma 30.000. Dia pinjamin ke gua. Waktu itu kondisinya adalah udah tengah malam lah ya. Kita udah have fun di sana bla bla bla. Malamnya main center lah gitu kan. Yang lain udah pada tidur lah, pada tepar karena Main center tuh maksudnya gimana sih? Main center ke arah mana nih? Ke arah pantai, ke arah kemana-mana gitu ya? kemana-mana. Jadi Oh iya. sekitar jam 2 subuh itu gua main-mainin center. Oke. Dia bilang bagus banget, jauh Ya, banget. ya. Yaudah sambil di pinggir villa itu gua tembak ke pantai. Oke, bentar sebelum sebelum dilanjutin sama lo. Kalau nggak ada center, segelap apa sih suasana di situ? Bener-bener nggak ada lampu kah? Nggak ada lampu jalan? Lampu jalan nggak ada. Lampu jalan nggak ada. Jadi cuma cahaya bulan doang. Cahaya bulan, cahaya dari masing-masing villa itu lampunya satu doang ini. Dan itu juga remang-remang pasti ya. Remang-remang. Remang-remang ya. Karena dia cuma jatah satu villa itu satu lampu doang kan. Jadi kalau tidak melihat ke villa, gelap semuanya. Iya. Gitu ya. Iya. Oke, wow. Oke. Nah, sama itu di pantai di ujung itu deket dermaganya itu ada yang api unggun lah. Oh, ada cahaya dikit lah ya. Ya, gitu tapi ya. tipis-tipis doang. Tipis-tipis ya. Oke. Nah,
kelupaan gue. Sorenya pas kita lagi nongkrong itu kita kan ada dapur tuh, dapurnya seala kadarnya gitu. Kita belilah Indomie mie instan kan, beberapa bungkus kita taruh di kantong gitu kan. Nah kantongnya kita gantung ke di dapur, ada paku gitu nyantol, kita gantung aja gitu kan. Nah malamnya pada saat gua main-main center, karena gua penasaran sama seberapa bagus center itu, gua tembaklah ke arah pantai gitu, jauh di bawah tuh. Dan ternyata emang lampunya seterang itu. Dan seterang itu ternyata, jadi sampai pinggiran air yang nerpa pasirnya tuh dapet gitu, kelihatan gitu. Terus gue iseng lah tembak orang-orang yang lagi main api unggun. Oh iseng Sampai mereka bisa noleh ke atas gitu kan. Oke. Karena gue seneng sama barang itu, mulailah gue usil gitu, pengen main ke tempat lain gitu. Nah setelah gue beranjak dari senterin yang di pantai itu, nggak tahu kenapa di dapur tuh ada bunyi cetak gitu. Jatuh Indomie lo. Kok tahu? Ya yang lu gantung Indomie. Ya. Oke. Jadi bungkusan Indomie kita tuh jatuh. Cuman yang ngeh tuh cuman berdua, gue sama teman gue yang lagi duduk itu, karena yang lain udah pada tidur kan. Terus kayak cuek lah, kayak itu kan umum yang terjadi lah. Tapi entah kenapa gue tuh malah lagi pengen main ke posisi belakang dapur itu. Gitu loh, dimana ini kamar, dapur, ini tangga keluar. Oke. Terus di sebelah dapurnya itu tuh masih ada pagar yang ngadepnya ke jalan yang di atas bukit itu. Ke jalan yang ya. Ya kan ini villa, ini jalan ini, terus ini bukit kan. Nah ini satu level lah kan. Ya. Nah gue nggak tahu kenapa main ke daerah situ. Kemudian pada saat gue nyalain senter ke arah bukit itu, ke arah hutan itu, persis sekitar 4-5 meter dari yang gue spotlight itu ada sosok Itu yang clear banget, jelas banget, karena itu seterang itu. Jadi itu sosoknya cewek, lumayan tinggi, mungkin 2 meteran gitu. Terus baju putih full, rambutnya sampai sepinggang gitu kan. Cuma depannya tuh ya mukanya nggak clear, jadi kayak pucat aja. Terus rambutnya kayak gini lah, jatuh semua gitu. Dari situ gue langsung terdiam doang. Gue cuma bisa diam doang, nggak bisa ngapa-ngapain. Itu sumpah, itu betul-betul nggak bisa ngapa-ngapain. jadi lu pas ngelihat, lu bahkan gak langsung gitu. Nggak bisa. Iya. Karena itu gue nggak sama sekali nggak siap. Itu betul-betul berawal dari gue iseng bego banget gitu aja, cetek. Jadi betul-betul gue bukan yang main center gini ketemu, enggak. Tapi itu gue baru sampai ke pagernya, cetek, langsung ketemu. Jadi itu kayak gue diam berapa detik gue nggak hafal juga. Gue langsung pas sudah kayak oke, bisa gerak, gue matiin, gue samperin ke temen gue, ngobrol. Gue bilang udah kita turun, pokoknya turun, gue nggak mau tahu. Udah kita turunlah ke daerah orang-orang yang main api unggun itu. Oke, skip sampai situ, kita cuman bisa tenangin diri. Temen gue nggak tahu apa-apa, tapi kayaknya feelingnya sih tahu ya, karena gue udah ngajakin ayo turun gitu. Nah udah selesai lah pada malam itu. Nah terus besok paginya pada saat kita lagi main di pantai, grup teman yang di villa sebelah itu heboh, manggillah ke grup kita, ceritain gitu apa yang dihebohkan gitu loh. Ternyata mereka pada saat sekitar maghrib gitu, mereka foto-foto di pagar villanya. Gitu loh kan. Pada saat mereka foto, mereka tuh bergrup tuh sekitar 6-7 orang juga gitu kan, kurang lebih. Pada saat mereka berfoto-foto itu, di sisi belakang atau kiri atau kanannya gitu tuh kerekam jelas, kejepret jelas ada sosok yang lewat. Itu arahnya dari arah tebing ke arah bukit. Dan yang ada di foto itu sama apa yang gue lihat semalam itu sama persis. So Persis. creepy. Jadi halu nggak halu gue nggak tahu, gue nggak bisa bilang gue pasti bener juga, bisa jadi gue keselipet atau apa nggak tahu. Tapi dengan adanya foto itu gue ngerasa terkonfirmasi dan gue langsung kayak udah lemas sih.
Dan Oke. sayangnya nggak bisa langsung pulang karena kita di pulau, besoknya baru pulang. Jadi malam kedua gue diem-diem aja. Oh, sampai malam kedua. Malam kedua Wow. Dan itu akhirnya lu tidur nggak di villa lagi tuh di pantai atau gimana? nggak ada pilihan, Ya mau nggak mau. tetap di villa. Tapi bego aja udah. Cuman ada tembok baringnya. Nggak bisa, So nggak berani. creepy. Udah So sih. creepy. BTW, mungkin gak sih kayak itu fotonya bisa di-share? Nggak, itu teman, karena itu tuh teman-teman jauh gitu. Cuman pas saat itu cuma ditunjukin doang. Dan kayaknya emang udah nggak ada sih. Gitu, nggak kita minta juga sih. Ya, cukup traumatik juga ya sebenarnya. Kepikiran juga sih. Bener. Wow. So creepy. So creepy. So creepy. Bahkan Pontianak itu pun bahkan diambil dari nama hantu ya. Nama Pontianak itu ya. Gua nggak tahu sih, kalau itu sih katanya sih orang Malaysia Katanya yang sih ya. yang Jadi di Malaysia itu nama apa ya yang kita tahu kuntilanak itu di Malaysia disebutnya Pontianak guys. Jadi ya. ini mungkin sekedar fun fact juga ya, trivia juga ya. Itu mungkin apa yang lo lihat menunggu hutan Pontianak. Mungkin ya, kita nggak tahu juga ya. So creepy, so creepy. Ya. Oke teman-teman, terima kasih Ben udah mau sharing-sharing sama kita nih. Ini sebuah cerita yang menurut gue cukup membuat bulu merinding, bulu kuduk ya. Iya. Membuat bulu kuduk merinding. Dan teman-teman di luar sana yang punya cerita horor atau mistis, silahkan kirimkan cerita kalian ke email di bawah ini untuk dibacakan di konten selanjutnya di Ma, aku takut. Dan jangan lupa untuk terus subscribe channel favorit kita di Studio Kecil TV. Jangan lupa like, comment, dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya bersama saya Diku dan Ben. sampai jumpa lagi di Ma, aku takut.